Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi barengan aku Cici Desri di program We Care We Share. Oke, kali ini aku mau membahas seputar motivasi berhijab yang sempat ditanyakan teman-temanku by DM Instagram. Kira-kira apa sih motivasiku saat memutuskan untuk berhijab? Kalau ngomongin soal berhijab sih, menurut aku itu memang keputusan masing-masing berapapun usianya ya. Ketika dia sudah siap untuk berhijab ya pasti akan menggunakan hijab. Tapi memang aku hitungannya terlambat sih ya. Aku baru banget belajar berhijab sekitar pertengahan tahun ini, tahun 2018. Tapi ya alhamdulillah dijalani dengan bersyukur dan penuh nikmat meskipun penuh keterlambatan. So ngomongin soal motivasi berhijab, pengalaman pribadi aku ini sih mungkin setiap orang akan mengalami pengalaman yang berbeda-beda ya, tapi ini dilihat dari apa yang pernah aku rasakan dan apa yang pernah aku alami. Jadi yang pertama, aku ngerasain banget berhijab zaman sekarang dengan berhijab zaman dulu tuh jauh beda banget. Sekarang orang sudah mulai terbuka dan sudah mulai familiar dengan orang yang berhijab. Dulu aku pernah merasakan mental yang nggak pede saat harus berhijab. Misalnya kayak dulu aku kan pernah ngeband juga dan pas banget aku juga dipercaya sebagai vokalis, satu vokalis cowok dan aku vokalis ceweknya. Dan gitu banyak banget yang bilang, itu mau ngeband atau mau kosidahan gitu. Oh my god. Terus juga saat aku mengawali karir MC ku juga dengan berhijab. Terus ya lagi-lagi ada yang ngomong itu mau nge-MC acara atau nge-MC event atau mau pengajian gitu. Dan pokoknya kalimat-kalimat atau umpatan-umpatan seperti itu tuh datang bukan dari orang lain ya, tapi dari teman-teman sendiri, bahkan dari saudara. Dan mungkin menurut mereka itu cuma bercandaan aja. Cuman untuk remaja seusia aku dulu ya, sekitar 17-18 tahun yang lagi belajar untuk berhijab, itu kayak ngerusak mental sih, lebih ke situnya ya. Jadi kayak aku nggak pede untuk berhijab saat itu. Aduh, gue masih terlalu muda nih untuk berhijab. Bedanya sekarang orang sudah mulai terbuka, sudah mulai familiar dengan keluarganya, dengan sahabatnya, dengan rekan kerjanya yang juga berhijab. Termasuk bahkan banyak banget ya, semenjak tahun 2010 ada beberapa survei yang membuktikan bahwa remaja sekarang tuh sudah mulai hijrah untuk berhijab. Jadi kayaknya asik aja. Malah teman-temanku aja sekarang yang katakanlah satu geng misalnya kayak gitu, itu sudah mulai banyak yang berhijab. Kalau dulu paling aku atau 1-2 orang aja dari sekian yang berhijab. Yang kedua adalah sekarang tuh banyak banget model hijab yang stylish dan tetap terlihat keren meskipun kita menggunakan hijab. Kita bisa melihat selebgram lah atau artis, banyak banget public figure yang sudah mulai mengenakan hijab. Dan mungkin kita bisa meniru style siapakah atau selebgram siapakah untuk ya agar kita tetap bisa berhijab tapi juga terlihat menarik gitu. Apalagi mungkin buat kalian yang masih muda. Koleksi yang paling banyak aku punya pun ya kemeja lengan panjang, ya baju-baju besar gitu-gitu. Pokoknya gak seperti sekarang yang banyak banget ada tunik lah, kemeja pun sudah mulai warnanya cantik-cantik, modelnya lucu-lucu, tapi tetap mengutamakan untuk menutup aurat. Sudah nggak ada istilah bahwa berhijab itu ketinggalan zaman, berhijab itu lusuh, berhijab itu kumuh, udah enggak. Dan poin yang terakhir yang aku rasakan, yang benar-benar aku rasakan adalah sekarang pun selain masyarakat yang sudah mulai terbuka menerima orang yang berhijab, banyak juga perusahaan-perusahaan yang sudah membuka diri untuk menerima para pegawai ataupun calon karyawan yang berhijab. Bahkan banyak banget teman-temanku yang sekarang bekerja di perusahaan internasional dan mereka tetap bisa mengenakan hijab. Aku bangga banget sih, mereka struggle untuk mempertahankan keistiqomahannya tetap berhijab meskipun mobilitasnya tinggi. Bahkan mereka ditugaskan juga, beberapa yang menjadi wartawan ya, mereka ditugaskan ke luar daerah, ke luar negeri yang cuacanya lebih ekstrim dari Indonesia yang lebih panas, tapi mereka tetap menikmati proses hijrah mereka untuk berhijab. Ketika aku memulai untuk menjadi freelancer atau aku coba untuk part time, ya lumayan lumayan butuh perjuangan banget ketika aku apply untuk join di perusahaan mereka atau join sebagai freelancer dengan berhijab.
gitu. Mungkin di beberapa orang itu nggak berlaku ya, tapi aku merasakan banget ujiannya atau godaannya untuk apakah aku tetap mempertahankan hijabku atau melepas hijabku. Dan bahkan aku sempat punya pengalaman juga ketika aku apply sebagai freelancer di salah satu perusahaan. Pemiliknya itu bilang sama aku, katanya sebenarnya sih mereka tidak melarang karyawannya atau staffnya untuk berhijab, cuma pada saat itu dia mengatakan katanya agak kurang nyaman dengan karyawan yang berhijab karena terlihat lebih ribet lah gitu, terus lusuh, kumuh, atau enggak stylish, tidak terlihat cantik di depan klien dan lain sebagainya. Itu beberapa alasan yang mungkin juga pernah kalian dengar dari partner kerja atau dari atasan kalian, dan itu pengalaman pribadi aku. Sampai akhirnya aku pun saat itu galau, dilema, bener-bener down gitu ya, dengan banyak pendapat, pengalaman aku sendiri, banyaknya celotehan yang tidak banyaknya celotehan yang tidak mendidik. Aku sempat melepas hijab, jujur aku sempat melepas hijab, dan selang beberapa tahun akhirnya tahun ini aku kembali berhijab dengan banyak juga perjuangan, dengan pemikiran yang tentunya nggak sekedar aku mau dan aku sekarang pakai, nggak gitu, tapi aku berpikir panjang, jangan sampai aku lepas hijab lagi. Dan buat kalian mungkin yang masih suka bercanda atau mengolok-olok sahabat kalian saat berhijab, please jangan lakukan itu, karena itu bisa membuat mental mereka down ketika mereka belajar untuk jadi lebih baik lagi. Itu dia sharing kita hari ini, semoga bermanfaat, semoga termotivasi. Thanks for watching, don't forget subscribe, like, and share my video, and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.